Nah, coba kita lacak. Jadi sejak ini ya periode klasik, ya periode klasik itu apa namanya Hindu-Buddha, ya. Jadi seni pertunjukan di masyarakat pada masa itu terus mengalami perkembangan ya sampai dengan abad ke-20. Jadi ada proses panjang pengembangan seni pertunjukan itu, dan selalu bersentuhan dengan ini ya satu periode tertentu. Masing-masing periode itu membawa semangat zaman yang berbeda. Misalnya periode Hindu-Buddha, kemudian periode Islam, dan yang terakhir nanti ini periode Barat. Jadi proses berkesenian, terutama dalam seni pertunjukan itu usianya cukup lama. Nah, itu bisa diketahui dari ini beberapa sumber yang menunjukkan bahwa ada beberapa seni, termasuk peralatan-peralatannya itu dimuat di dalam ini ya naskah kesastraan ya, naskah-naskah kuno, termasuk pada relief candi dan seterusnya. Ini coba saya bedakan ya. Jadi ini di prasasti itu disebutkan bahwa seni musik, seni suara, tari, dan pertunjukan wayang itu sudah disebut-sebut ya di dalam satu prasasti, seperti misalnya tuwung, meradangga, murawa, curing, dan seterusnya. Ini merupakan sebutan untuk jenis-jenis alat musik ya pada masa klasik ya, pada masa Hindu-Buddha itu. Kemudian ada lagi ini seni suara. Di dalam prasasti itu disebut ini ya kata-kata widu mangidung, jadi menyanyi, seni suara ya ini. Kemudian ada juga seni tari, juga sudah disebut-sebut di dalam prasasti dengan kata-kata misalnya mangigel atau iniglaken, mamiros atau tari topeng ya. Jadi kalau kita lacak itu sebenarnya seni pertunjukan usianya sudah sangat tua ya, sejak masa Indonesia klasik ya, Hindu-Buddha itu. Nah, sekarang dari sumber-sumber lain, misalnya di relief candi itu juga dapat kita jumpai sumber petunjuk tentang adanya seni pertunjukan ya pada masa klasik itu ya. Misalnya ini di beberapa bangunan candi, baik itu candi pada periode Jawa Tengah maupun periode Jawa Timur, itu terdapat relief yang menggambarkan ini bermacam-macam alat-alat musik, termasuk orang menari dan seterusnya. Jadi dari sumber relief ini dapat diketahui bahwa pada masa itu seni pertunjukan itu sudah ada ya pada masa itu. Kemudian di Candi Borobudur misalnya kita bisa melihat ini relief tentang musik ya. Ada alat musik petik, ada alat musik tiup, simbal, sitar, dan kecapi, dan juga ada adegan wanita sedang menari. Jadi seni pertunjukan dalam konteks ini, seni tari itu sudah ada pada masa Indonesia klasik itu ya. Kemudian misalnya ini contoh, teman-teman dari arkeologi saya kira lebih tahu ya tentang ini ya. Misalnya di Candi Cukuh itu juga digambarkan relief tentang ini ya, bentuk-bentuk alat musik ya, seperti trompet, bende itu, gong kecil itu digambarkan di sana ya. Ini jadi seni pertunjukan itu sudah ada pada masa Indonesia klasik, termasuk nanti pada masa Islam itu juga banyak ya. Ini menyebutkan ini ya, misalnya ini pada masa ini ya, ini masih pada masa Hindu-Buddha. Ini di beberapa naskah kuno ini juga disebut-sebut tentang alat-alat musik ya. Misalnya di ini ya, di naskah Semaradhana, Hariwangsa, Tantri Kamandaka itu disebut-sebut alat musik ya. Di antaranya adalah kendang ya. Di dalam ini sumber naskah klasik ini disebut tetabehan atau tabehan, itu kendang ya. Kemudian juga disebut di dalam
naskah Arjuna Wiwaha itu disebut simbal, ya, dengan istilah barabet, ya ini. Kemudian ada juga jenis alat musik seperti gambang itu juga disebut di dalam kitab Malat ini. Jadi banyak sekali naskah-naskah klasik yang ini menggambarkan tentang adanya seni pertunjukan, ya, termasuk seperangkat alat-alat musiknya itu, ya. Misalnya ini ini Arjuna Wiwaha tadi sudah saya sebut. Ini di dalam Arjuna Wiwaha ini disebutkan gurna ingkang weri, ya, jadi ada tetabuhan, ada itu, ya. Kemudian di kitab Sutasoma itu disebutkan muni angkong pangarah, ya, jadi ada, ya, gamelan, ya. Kemudian di kitab ini Dudaka itu rojeh gong gumuluh, nah, dan seterusnya. Jadi di dalam sumber-sumber naskah kuno, naskah klasik ini juga menggambarkan tentang adanya seni pertunjukan itu. Nah, alat musik suling, ya, ini juga disebut-sebut, ya, kecapi, rebab, ini juga disebut-sebut di dalam naskah-naskah itu, ya. Misalnya ada juga rebab, ini disebut di dalam kitab Malat, rebab muni alangu. Jadi rebab itu berbunyi terus menerus seperti itu, ya. Dan juga ada ini tarian juga disebut di sana, ya. Ada wayang, ada lawak, seni suara. Ya, misalnya tarian itu disebut dengan igel atau angigel, ya. Juga penarinya itu disebut men-men dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini membuktikan bahwa dari sumber-sumber itu seni pertunjukan, saya ulangi lagi, itu sudah cukup tua. Dan lalu bagaimana perkembangannya, nanti coba kita lihat nanti perkembangannya sampai ini tadi, ya, sindrom peri-peri sampai terbagi, ada semacam dikotomi seni keraton dan seni kesenian rakyat itu, ya. Oke. Nah, sekarang ini seni pertunjukan keraton, ya. Seni pertunjukan keraton itu antara lain wayang boneka, wayang orang, ya, ini di disertasinya almarhum Profesor Sudarsono ini tentang wayang wong, ya, itu yang sudah diterjemahkan, ya, oleh Gama Press, ya, itu. Kemudian ada lagi Langendriya dan Langen Mandrawanara, nanti saya uraikan satu persatu. Nah, wayang boneka ini biasanya menggunakan boneka 3 dimensi atau sering juga dengan 2 dimensi sebagai tadi pelaku cerita, ya, ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan wayang wong, wayang boneka ini usianya lebih tua dibanding dengan wayang wong itu, ya. Ini Pak Sudarsono sudah menjelaskan tentang itu, dan juga Pak Sudarsono mencoba menelusuri apakah wayang wong itu asli dari Nusantara atau dari Thailand, ya, seperti itu. Nah, kemudian wayang boneka ini memang tidak hanya dikenal di Nusantara, di Indonesia, tapi juga di beberapa wilayah seperti Cina, Malaysia, Thailand, Turki, dan India ini. Nah, kemudian ini ada diskusi atau perdebatan mengenai asal-usul wayang boneka ini, dan sebagian, ya, sarjana itu melihat bahwa wayang boneka itu asli Indonesia, tepatnya dari Jawa itu. Sementara sarjana yang lain itu wayang boneka itu berasal dari Thailand ini, ya. Itu beberapa pandangan mengenai seni pertunjukan keraton ini, ya. Jadi jenisnya wayang, baik itu boneka, nanti termasuk wayang kulit itu, ya, masuk di dalam seni istana ini, ya.